Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasrianto. Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri Kokoda Utara. Sebelum menuju ke tempat tugas, kami membeli bahan makanan selama persediaan 3 bulan, seperti sembako, air minum kemasan, dan juga BBM untuk perjalanan dan penerangan. Barang kami antar dari kos menuju ke Ampera untuk dimuat di Lombok. Untuk menuju ke tempat tugas di SMP Negeri Kokoda Utara, satu-satunya akses yang bisa digunakan yaitu dengan menggunakan perahu longboat melalui jalur laut dan sungai. Waktu tempuh dalam sekali perjalanan bisa menghabiskan waktu selama 2 kali 24 jam. Kami biasanya transit di Tarok dan melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Namun di perjalanan terakhir ini, saya dan rekan-rekan guru memutuskan untuk langsung menuju Atori karena cuaca lumayan bagus dan laut juga tenang. Namun karena air surut dan cuaca sedikit berubah ekstrim, perahu kami kandas di Muara Kalitami sekitar jam 8 malam. Kami berhasil melanjutkan perjalanan masuk Muara sekitar jam 10 malam dan memutuskan untuk istirahat di Kalitami. Kami tidur di perahu dan melanjutkan perjalanan ke Atori esok harinya jam 7 pagi. Kami tiba di Atori sekitar jam 12 siang. SMP Negeri Kokoda Utara adalah sekolah yang berlokasi di Kampung Atori, Distrik Kokoda Utara. Sekolah dengan akses terjauh dari pusat kota Teminabuan ini sudah berdiri sejak tahun 2010. Bangunan di sekolah ini merupakan bangunan semi permanen dengan fasilitas seadanya. Listrik yang dipakai untuk kepentingan pembelajaran hanya mengandalkan mesin genset, sehingga pembelajaran multimedia yang menggunakan tenaga listrik tidak bisa dimaksimalkan. Jaringan internet pun masih terbatas dengan kecepatan internet yang rendah. Toilet umum untuk guru dan murid belum ada dan kebutuhan air bersih hanya bergantung pada air hujan. Di SMP Negeri Kokoda Utara dengan jumlah murid sebanyak 74, hampir semuanya berasal dari latar belakang keluarga dengan akses terbatas terhadap bahasa Inggris. Banyak murid bahkan tidak menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, sehingga mereka merasa bahwa bahasa Inggris sulit dan tidak bermanfaat. Selain itu, tantangan utama dalam meningkatkan minat belajar adalah ketidakcocokan metode pengajaran dengan kebutuhan murid, di mana metode seragam tidak memperhatikan perbedaan, kemampuan, dan gaya belajar. Murid lebih banyak menerima ceramah dan hanya mencatat materi yang diberikan oleh guru, sementara pemahaman mereka terhadap bahasa Inggris bervariasi dari yang sudah memiliki dasar hingga belum memiliki dasar-dasar alfabet. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi gaya belajar, minat, dan tingkat pemahaman murid. Saya kemudian mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang auditori, ada yang kinestetik, dan ada yang visual. Materi pembelajaran pun disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa menggunakan gambar atau video, dengan metode ceramah atau diskusi, dan dengan permainan-permainan. Dari praktik baik ini, murid menjadi lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar bahasa Inggris. I wake up blank. I wake up. I wake up. Coba semuanya. I wake up early. Every morning. I wake up early every morning. I wake up early every morning. Blank. Tiga kali. Nah, I wake up early every morning. I wake up early every morning. I wake up early every morning. Oke, very good. Coba ulangi dulu.
Apa yang pertama dia lakukan? Get. Apa artinya? Bangun pagi. Bangun tidur. Setelah dia bangun tidur, dia bikin apa dia bilang? I wake up. I wake up at 6 o'clock after I take a bath and I get dresses. Saya bangun jam 6 pagi. Setelah itu saya mandi. Kemudian saya Tunjuk. Mana? Oke. Oh, itu ya di jam 2. Berdasarkan observasi kelas dan evaluasi hasil belajar, terlihat adanya peningkatan partisipasi aktif murid dalam pembelajaran. Murid yang sebelumnya pasif kini lebih bersemangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Mereka mulai menunjukkan ketertarikan untuk belajar lebih dalam, lebih antusias mengikuti pelajaran, berani bertanya, dan tidak takut untuk mencoba berbicara dalam bahasa Inggris. Sebagai refleksi, saya menyadari bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukanlah solusi instan. Diperlukan konsistensi, fleksibilitas, dan inovasi terus-menerus agar metode ini dapat berjalan dengan optimal. Hello, good morning everybody. I am Yanto. I am student of SMP Negeri Kokoda Utara. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Guru Dasri terapkan bikin kita happy. Kita bisa belajar sambil menonton, berdiskusi dan bermain. Thank you Pak Guru Dasri. Thank you, Pak